4 Desember 2016. Seorang pria yang membawa senapan menyerbu masuk ke restoran pizza di Washington DC. Ia bermaksud untuk menyelidiki sendiri apakah restoran bernama Comet Ping Pong adalah markas besar jaringan seks anak bawah tanah atau pedofil yang diduga dijalankan oleh calon presiden Hillary Clinton dan mantan manajer kampanyenya John Podesta. Tindakannya termotivasi oleh cerita yang dia baca di blog sayap kanan dan media sosial yang telah mengembangkan pemikirannya tersebut. Dalam proses yang ia sebut sebagai penyelidikan sendiri, dia melepaskan beberapa tembakan ke langit-langit restoran. Tidak ada yang terluka, tetapi itu hanya salah satu dari beberapa ancaman yang dilakukannya terhadap restoran pizza setelah berita tersebut menyebar melalui situs media sosial Pizzagate, sebutan untuk teori konspirasi tersebut. Hanyalah salah satu dari sekian banyak berita palsu yang membanjiri media sosial, dari Paus Prancis yang mendukung calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, hingga seorang wanita yang ditangkap karena buang air besar di meja bosnya setelah dia memenangkan lotre. Berita palsu telah melibatkan dan menipu jutaan pembaca di seluruh dunia. Sebuah survei pada tahun 2016 yang dilakukan oleh situs berita dan hiburan bernama BuzzFeed menemukan bahwa ada artikel berjudul "Berita utama palsu membodohi orang dewasa Amerika Serikat sebesar 75% sepanjang waktu." Dalam banyak kasus, pembaca mengabaikan berita palsu yang mereka temukan. Tetapi, dalam beberapa kasus, konsumsi berita palsu mengarah pada tindakan nyata. Misalnya, di tingkat menteri, Menteri Pertahanan Pakistan mentweet pada 23 Desember 2016 tanggapan mengancam atas laporan palsu bahwa Israel telah mengancam Pakistan dengan senjata nuklir. Para pemimpin dunia, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Prancis, telah menyatakan keprihatinannya atas penyebaran berita palsu. Udah ngomong panjang lebar, tapi apa sih yang mau dibicarain? Oke, istilah berita palsu bukanlah hal baru. Wacana kontemporer, terutama liputan media, tampaknya mendefinisikan berita palsu merujuk pada postingan viral berdasarkan akun fiktif yang dibuat agar terlihat seperti laporan berita. Sebuah studi baru-baru ini mendefinisikan berita palsu sebagai artikel berita yang sengaja dan terbukti palsu dan dapat menyesatkan pembaca. Dua motivasi utama yang mendasari munculnya berita palsu adalah finansial dan ideologis. Di satu sisi, cerita memalukan dan palsu yang menjadi viral justru karena keterlaluan memberi produser konten klik yang dapat dikonversi menjadi pendapatan iklan. Namun, di sisi lain, penyedia berita palsu membuat berita palsu untuk mempromosikan ide tertentu atau orang yang mereka sukai, seringkali dengan mendiskreditkan orang lain. Berita palsu kini telah menjadi kata kunci, tetapi referensi terkini tentangnya tampaknya berbeda dengan definisi sebelumnya. Studi sebelumnya telah menerapkan istilah tersebut untuk mendefinisikan jenis konten yang terkait tetapi berbeda, seperti parodi berita, satir politik, dan propaganda berita. Meskipun saat ini digunakan untuk mendeskripsikan berita palsu yang menyebar di media sosial, berita palsu juga digunakan untuk mendiskreditkan laporan kritis beberapa organisasi berita, yang selanjutnya akan memperburuk wacana seputar berita palsu. Digitalisasi berita telah menantang definisi tradisional tentang berita. Platform online memberikan ruang bagi non-jurnalis untuk menjangkau khalayak luas. Munculnya jurnalisme warga menantang hubungan antara berita dan jurnalis, karena non-jurnalis mulai terlibat dalam kegiatan jurnalistik untuk menghasilkan keluaran jurnalistik termasuk berita. Jurnalis warga pada awalnya terbatas pada blogging. Akhirnya, media sosial menawarkan platform yang lebih luas bagi non-jurnalis untuk terlibat dalam jurnalisme. Melalui akun media sosialnya, pengguna dapat memposting informasi, foto, video, dan narasi tentang peristiwa-peristiwa yang layak diberitakan secara langsung. Berawal dari niat hanya ingin mempromosikan berita, hingga akhirnya mereka mulai menggunakannya untuk menyampaikan berita dan berinteraksi dengan audiens. Twitter misalnya, menjadi platform yang sempurna untuk dengan cepat menyebarkan detail tentang acara penting. Banyak pertanyaan yang timbul mengenai berita palsu
Hingga bagaimana sih cara berpikir tentang sifat berita yang sebenarnya? Berita telah didefinisikan dalam berbagai cara, mulai dari laporan tentang peristiwa baru-baru ini, menarik, hingga hal penting. Catatan peristiwa yang secara signifikan mempengaruhi orang, hingga kisah dramatis tentang suatu yang baru ataupun menyimpang. Berita sering dilihat sebagai keluaran jurnalisme, sebuah bidang yang diharapkan dapat memberikan informasi yang independen, andal, akurat, dan komprehensif. Karena itu, tujuan utama jurnalisme adalah memberikan informasi yang dibutuhkan warga negara agar bebas dalam mengatur dirinya sendiri. Jurnalisme diharapkan dapat melaporkan segalanya di atas kebenaran. Ada elemen yang disebut sentral dalam definisi jurnalisme, yaitu kepatuhan pada standar tertentu, seperti bersikap objektif dan akurat. Seiring dengan tanggung jawab profesi, maka muncullah kekuasaan. Dengan demikian, jurnalis telah menempati posisi yang berpengaruh dalam masyarakat, yaitu dapat memperkuat dan memberikan legitimasi atas apa yang diberitakannya. Pada saat yang sama, berita dikonstruksi secara sosial, dan jurnalis sering melakukan penilaian subjektif tentang informasi mana yang akan dimasukkan dan mana yang tidak. Dengan demikian, berita tidak hanya rentan terhadap preferensi jurnalis sendiri, tapi juga oleh kekuatan eksternal seperti pemerintah, khalayak, dan pengiklan. Sebuah survei penting dari jurnalis Amerika mengatakan, jurnalis itu mereka yang terlibat langsung dalam produksi realitas, bukan konten media yang simbolik. Jurnalis itu membuat berita, tetapi bukan berarti mereka bisa memalsukannya. Jadi, apa sih yang membuat berita palsu itu palsu? Jika berita merujuk pada kisah akurat dari sebuah peristiwa nyata, apa arti berita palsu? Berita seharusnya secara normatif didasarkan pada kebenaran, yang membuat istilah berita palsu menjadi sebuah oksimoron. Kata palsu sering digunakan secara bergantian dengan kata-kata seperti salinan, pemalsuan, dan tidak autentik. Istilah berita palsu tidak hanya menjadi wacana ilmiah, tetapi juga bahkan menjadi percakapan sehari-hari. Digunakan tidak hanya dalam upaya menunjukkan informasi palsu saja, tapi juga untuk menjelekkan organisasi berita tradisional. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang konsep berita palsu itu penting. Upaya yang luar biasa juga akan memungkinkan studi sistematis tidak hanya tentang apa yang membuat individu percaya pada berita palsu, tetapi juga bagaimana berita palsu mempengaruhi wacana publik. Karena ini bukan istilah baru. Istilah ini telah digunakan dalam berbagai konteks, bahkan studi ilmiah. Maka dari itu, akan sangat berguna jika kita meninjau berbagai cara untuk mendefinisikan berita palsu. Tipologi berita palsu terdiri dari 6. Yang pertama, satir berita. Berjalannya berita palsu yang paling umum dalam artikel yang ditinjau adalah sindiran, mengacu pada program berita tiruan yang biasanya menggunakan humor atau dilebih-lebihkan untuk menyajikan pembaruan berita kepada khalayak. Yang kedua, parodi berita. Parodi adalah format kedua yang oleh penelitian sebelumnya disebut sebagai berita palsu. Ini memiliki banyak karakteristik kesamaan dengan satir, karena keduanya mengandalkan humor sebagai alat untuk menarik penonton. Nah, yang ketiga ada fabrikasi berita. Fabrikasi berita mengacu pada artikel yang tidak memiliki dasar faktual, tetapi diterbitkan dengan gaya artikel berita untuk menciptakan legitimasi. Tidak ada pemahaman implisit antara penulis dan pembaca bahwa item tersebut salah. Memang, niatnya seringkali justru sebaliknya. Produsen barang tersebut sering bermaksud memberikan informasi yang salah. Item fabrikasi dapat dipublikasikan di situs web, blog, atau di platform media sosial. Yang keempat, ada manipulasi foto. Berita palsu juga telah digunakan untuk merujuk pada manipulasi gambar atau video nyata untuk membuat narasi palsu. Jika kategori sebelumnya biasanya mengacu pada item berbasis teks, kategori ini mendeskripsikan berita visual.
Manipulasi gambar telah menjadi kejadian yang semakin umum dengan munculnya foto digital. Perangkat lunak manipulasi gambar yang canggih, serta pengetahuan tentang teknik. Efek dapat berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Tipologi yang kelima adalah periklanan dan hubungan masyarakat. Berita palsu juga telah digunakan untuk mendeskripsikan materi iklan dalam kedok laporan berita asli, serta merujuk pada siaran pers yang diterbitkan sebagai berita. VNR atau yang dikenal dengan rilis berita video ialah segmen video yang dikemas sebelumnya yang diproduksi oleh firma hubungan masyarakat bertujuan untuk menjual atau mempromosikan produk perusahaan atau ide. Rilis video semacam itu dianggap berita palsu karena diproduksi oleh pihak ketiga, bahkan seringkali merupakan agen periklanan atau hubungan masyarakat, yang kemudian akan diberikan ke outlet berita televisi untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam laporan berita yang sebenarnya. Yang terakhir, ada propaganda. Propaganda mengacu pada berita yang dibuat oleh entitas politik untuk mempengaruhi persepsi publik, bertujuan untuk memberi manfaat bagi publik figur, organisasi, atau pemerintah. Lalu, apa sih arti dari berita palsu? Setelah saya mengungkap 6 jenis tipologi, yakni satir berita, parodi berita, fabrikasi, manipulasi foto, hubungan masyarakat, dan propaganda, sesuatu yang umum dari definisi ini adalah bagaimana berita palsu mampu menyesuaikan dengan tampilan dan nuansa berita yang sebenarnya. Dari tampilan situs web, bagaimana artikel ditulis, hingga bagaimana foto menyertakan atribusi. Pada hakikatnya, berita palsu tersembunyi di bawah lapisan legitimasi, karena mereka mengambil beberapa bentuk kredibilitas dengan mencoba tampil seperti berita nyata. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mampu melampaui tampilan sederhana dari sebuah item berita. Melalui penggunaan bot berita, berita palsu meniru kehadiran berita di mana-mana dengan membangun jaringan situs palsu. Ini adalah pengakuan yang jelas atas tempat berita di masyarakat. Dengan menyalahgunakan kredibilitas berita, berita palsu juga dapat merusak legitimasi jurnalisme, terutama di lingkungan media sosial ketika sumber informasi yang sebenarnya sering dihapus atau setidaknya dirasakan dari kejauhan.